Haleluya. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih-Mu menyertaiku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, sebab Kau gunung batuku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, itu janji Dia bagimu tak pergi dariku. Kasih-Mu, janji-Mu tak pernah meninggalkanku. Yesus, Kau setia. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita bagi Dia. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah. Walau bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berikan tepuk tangan bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Bapak, kami sangat bersyukur pada siang hari ini kami bisa berada di dalam rumah-Mu ini Tuhan, beribadah, memuji menyembah-Mu. 1 minggu ini kami lalui Tuhan, kami selalu merasakan kehadiran-Mu, bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada setiap langkah kami, dan kami tidak pernah sendiri. Dia selalu bersama kami, dan itu kan selalu di dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu pada siang hari ini. Kami melepaskan semua keraguan, ketakutan kami untuk menghadap-Mu. Biar hati kami Tuhan terarah, tertuju pada-Mu.
tangis hidupku. Hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau yang memahami hatiku, Kau memahami hatiku. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari mengasihimu Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku menyembahmu Tuhan, oh, sampai akhir hidupku, sampai tutup usiaku. Ku mengasihimu, oh, mengasihimu Tuhan, mengasihimu selalu dengan mengabdikan hidupku, oh Tuhan. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mau menyembahmu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Hati kami berkata, ku mau menyembahmu, oh
di dalam hidup. Kerajaan Tuhan, kerajaan. Oh, itu bagian Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa. Bapa, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Oh Yesus, Kau sudah di dalam hidup. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh, selama hidup. Ku mau mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat menaikkan ucapan syukur kita, kemenangan yang kita alami di sepanjang minggu ini. Dan juga topik doa kita bisa dilihat di depan layar. Mari kita menyatukan hati kita. Bapa kami yang baik, Bapa dalam kerjaan sorga, pujian kami mengatakan Tuhan, Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap Tuhan hal yang kami alami, kami nyatakan Engkaulah segalanya Tuhan. Hidup kami adalah kepunyaan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami Tuhan bersyukur kepadamu Tuhan, dimana sampai pada saat hari ini Tuhan kami dapat beribadah. Engkau juga yang telah memberkati pelayanan Tuhan, hamba-hamba-Mu di Pasaman Barat yang semakin meningkat, yang semakin Engkau hadir Tuhan, memberkati wilayah Pasaman Barat. Kami percaya Tuhan, kemenangan telah menjadi milik Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di Pasaman Barat. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan dari demam dan batuk. Tuhan, obat apapun telah dipergunakan. Kami percaya Tuhan, semuanya oleh Tuhan, karena kuasa-Mu nyata bagi setiap Tuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit telah Kau sembuhkan. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, di mana pengumuman latihan pratugas, penempatan di wilayah Sudan sudah keluar Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memilih Tuhan anak-Mu. Bahkan kami percaya juga Tuhan, Engkau juga akan menyertai Tuhan perjalanannya nanti Bapa. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, di mana sudah ditempatkan untuk magang di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati magang selanjutnya, Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong Tuhan sehingga berjalan dengan lancar. Kami juga bersyukur Tuhan untuk skripsi yang telah direvisi dan sudah di-ACC oleh Tuhan dosen pembimbing. Tuhan, kami bersyukur setiap kemenangan yang telah kami alami Bapa. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, hanya Engkau saja yang kami agungkan Bapa. Dan pada saat ini Bapa, kami akan menaikkan topik doa kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga Tuhan, agar mereka menerima keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Bela mereka Tuhan, Yesus lalu percayakan hidup mereka kepada Engkau Tuhan, dan mau beribadah bersama-sama dengan keluarga mereka Tuhan. Engkau yang melembutkan hati mereka ya Roh Kudus, agar mereka boleh datang beribadah Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, pada perlindungan-Mu Tuhan,
Engkau menyertai Tuhan pada masa tugas di Sudan Afrika Bapa. Kau yang melindungi hamba-Mu, Kau yang menjagai Tuhan, bungkus dengan kuasa darah maupun pekerjaan yang akan dilakukan di sana. Engkaulah yang menuntun ya Roh Kudus. Bahkan kami juga berdoa bahwa setiap keuangan agar Engkau yang mencukupkan Tuhan, di dalam menyekolahkan dan juga menguliahkan setiap anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan ini. Engkau yang memberikan semangat bagi orang tua untuk bekerja dan tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Percaya bahwa Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan daripada biaya Tuhan setiap keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, iman dalam pekerjaan Tuhan, yang sedang menantikan lamaran pekerjaan, yang sedang juga Tuhan merasakan Tuhan penurunan dalam pekerjaannya. Bahkan Tuhan adanya Tuhan yang hanya begitu terus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percayakan pekerjaan, akan lamaran pekerjaan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang bekerja ya Roh Kudus, memberkati setiap Bapa lamaran, bahkan pekerjaan kami akan ada peningkatan yang baru Bapa. Kami juga berdoa buat iman dalam kesembuhan yang sedang Tuhan dirawat di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-Mu Tuhan, dia dapat bangkit, dia dapat sembuh, dia dapat kuat Bapa. Dia percaya bahwa oleh bilur-Mu Tuhan telah membawa kesembuhan bagi dia. Engkau berkati juga Tuhan, agar setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan hidup dalam iman Bapa. Agar kami percaya Tuhan, sekalipun kami belum melihat, namun Tuhan telah menyediakan apa yang kami butuhkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, akan doa kami. Dan pada saat ini kami menyatukan hati kami. Kami menolak segala pekerjaan iblis dan penipu yang menghalangi setiap keluarga boleh datang bersama-sama beribadah bersama dengan Tuhan. Tinggalkan dalam nama Yesus, menghalangi perlindungan Tuhan. Bagi yang masa tugas di Afrika, dalam nama Yesus kami tolak kuasa-Mu. Menghalangi juga Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi setiap keluarga. Menghalangi juga Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan juga peningkatan dalam pekerjaan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak lagi kami khawatir karena Engkau yang memelihara kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Setiap orang percaya berkata amin. Silakan duduk Ibu saudara kasih. Haleluya. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati pada hari ini. Amin. Coba lihat kanan kirinya, apakah diberkati pada hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih, tetaplah kita bertumbuh dalam 4D kita masing-masing. Sekalipun mungkin yang memimpin kita adalah suami atau istri atau anak kita, tapi kita tak bertumbuh. Yang kita lihat adalah Kristus dalam setiap 4D kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di Pasaman Barat pada hari ini, yaitu mereka melakukan penyerahan anak. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, kita percaya akan ada lagi peningkatan dalam setiap pelayanan di Pasaman Barat. Amin. Dan juga Bapak Ibu Saudara kasih, pada Jumat depan tanggal 2 April kita akan melaksanakan ibadah Paskah yang dilakukan secara online melalui ibadah online kita melalui channel YouTube GKI Padang. Kita pastikan sekalipun ini ibadah online bukan berarti kita melupakannya, tetapi kita persiapkan dan diberkati melalui ibadah Paskah pada hari Jumat ini. Dan juga kita ingatkan saudara-saudara kita yang lainnya supaya mereka jangan sampai lupa akan ibadah tanggal 2 April ini. Dan kita juga mempersiapkan diri kita di rumah masing-masing untuk mengikuti perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kita mengingat setiap pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita, Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. Masakan kita yang di rumah tidak memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Kita persiapkan tubuh daripada lambang Tuhan Yesus, ada roti atau misalnya ada makanan yang lainnya, dan juga ada anggur sebagai lambang daripada darah Tuhan Yesus, ada air putih atau teh manis. Kita mengingatkan semuanya supaya kita jangan lupa kita beribadah di rumah kita masing-masing. Amin. Dan juga pada minggu depan tanggal 4 April kita masuki bulan yang baru. Kita akan mengadakan ibadah kebangkitan. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi dan ibadah kedua dimulai jam 11 siang. Kita beribadah, kita ingatkan juga saudara-saudara kita untuk datang beribadah. Kalau minggu lalu ada satu anggota Fordi saya tidak hadir, saya mengingatkan, saya tanya ke ibadah Bu, ternyata dia terlambat. Dia terlambat, udah sampai di depan pagar dia terlambat. Saya bilang jangan sampai terlambat ya Bu, padahal udah jauh-jauh perjuangannya. Nah bagi kita persiapkan diri kita jangan sampai kita terlambat untuk datang beribadah. Dan juga minggu depannya, yaitu maksudnya tanggal 4 April dan minggu selanjutnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan hidup kita, terlebih-lebih kita bisa berikan ruang dalam diri kita agar Tuhan dapat
hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan diberkati melalui ayat renungan pada hari ini. Sebagai pegangan bagi kita sepanjang minggu ini dalam Yohanes 6 ayat 63. Saya akan membaca terlebih dahulu Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mari bersama-sama kita membaca Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mari kita hidup di dalam roh Tuhan agar jalan kita dapat sampai kepada rencananya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Mari kita puji Tuhan kita sekali lagi bahwa Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Hati kami katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Oh, Kau kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Engkaulah yang kami pandang, Engkaulah yang kami pandang, Yesus Engkaulah tujuan hidup kami, Engkaulah tujuan dari hidup kami, Bapa dan Raja, segalanya dalam hidup Bapa dan kami Sahabat, sampai selama-lamanya. Yesus Kau berkuasa dalam hidup kami. Engkaulah segalanya, Haleluya. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Tiada yang sepertimu. Selamat datang di sini, Roh Kudus. Engkaulah segalanya Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Segenap hati Kaulah yang kami pandang Tuhan. Kaulah yang kubah, hanya Kau dan tiada yang lain Tuhan. Selama hidup, we worship you and mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lagi mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dan terima kasih buat siang hari ini. Sebelum kami masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu, sebelum kami mendengarkan firman, kami mau sentuh dulu hati-Mu Tuhan. Dan kami mau terhubung dengan-Mu, kami mau menyembah-Mu, tidak hanya penyembahan yang dangkal, tapi penyembahan yang dalam. Kami bersyukur walaupun waktu untuk kami beribadah sangat minim, sangat sedikit bila dibandingkan dengan waktu-waktu yang lalu. Namun waktu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk bisa meraih hati-Mu, untuk bisa meraih hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada siang hari kami diperlengkapi kembali, diteguhkan dan dikuatkan. Sehingga hari-hari yang akan kami jalani, waktu-waktu yang akan kami hadapi ke depannya, kami tetap kuat, kami tetap sukacita, dan kami tetap memilih untuk mengikuti petunjuk yang telah Kau sediakan kepada kami. Tuhan, terima kasih banyak buat semuanya. Buat berkat-Mu, buat pertolongan-Mu, buat keselamatan-Mu. Bahkan buat pelajaran yang kami terima sepanjang 1 minggu ini. Bahkan buat setiap masalah, buat setiap sakit penyakit yang boleh terjadi, kami pun bersyukur kepada-Mu. Karena tidak satu pun di luar daripada rencana, di luar daripada panggilan-Mu Tuhan. Semua Engkau sudah menuliskan yang baik, yang benar. Rancangan-Mu tidak pernah rancangan maut, tetapi rancangan damai sejahtera ada bagi kami. Oleh sebab itu kami datang, karena hari ini kami mau belajar, mau mendengarkan firman-Mu. Baik saya yang menyampaikan maupun semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, sama-sama kami belajar akan firman-Mu. Karena kami tahu ada banyak rahasia di dalam firman-Mu yang bisa Engkau singkapkan, yang bisa Engkau nyatakan, sehingga hidup kami dapat tetap berjalan di dalam petunjuk yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, singkapkanlah sesuatu lagi bagi kami pada hari ini. Singkapkan Tuhan, beritahukan Roh Kudus, bukakan, sehingga mata kami boleh melihat, hati kami dapat terbuka, dan telinga kami boleh mendengar akan apa yang Kau mau sampaikan kepada kami. Sucikan, kuduskan hati kami, ruangan ini, dan semua kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih juga buat yang sudah melayani pada siang hari ini. Puji Tuhan. Semuanya sukacita, Bapak Ibu Saudara. Semuanya sehat. Oh, ada yang kurang sehat. Semuanya bergembira pada siang hari ini. Nah, berapa kali kita mendengarkan bahwa kalau kita sukacita, bukan keadaan gak pernah bisa menjamin atau gak pernah bisa memastikan bahwa kita sukacita. Karena tidak jarang juga kita lihat ada orang-orang yang berkecukupan, ada orang-orang yang berkelimpahan, namun hidupnya tidak sukacita. Sukacita dan gembira itu adalah pilihan kita. Itu adalah pilihan. Tidak peduli atau tidak memperhatikan bagaimana situasi, kondisi di sekitar. Walaupun mungkin situasinya buruk, kita sedang sakit, kita sedang dalam masalah, tapi kita memilih untuk sukacita, maka hari ini kita bisa bersukacita. Kita boleh bergembira. Nah, dan tidak, walaupun secara fisik kita ditutup masker, kita nggak bisa menampakkan senyum kita, tapi yang namanya gembira itu mengalir keluar dari semuanya. Dari gerakan kita, bahasa tubuh kita, sorot mata kita. Bapak Ibu Saudara yang bergembira boleh lihat kiri kanannya, dan tanpa membuka masker bagaimana cara saudara menunjukkan kegembiraan saudara pada siang hari ini. Haleluya semuanya. Selamat siang semuanya. Saya percaya hari ini kita pun siap diberkati.
saudara boleh keluarkan catatan, baik juga yang mengikuti live streaming juga pada siang hari ini. Untuk pertama kalinya kita mencoba membuat live streaming di YouTube, dan sama-sama kita boleh diberkati. Saudara boleh siapkan catatan secara manual ataupun di handphone, karena kita percaya ada yang mau Tuhan taruhkan bagi kita pada siang hari ini. Ini adalah minggu yang terakhir, minggu yang keempat bagi kita belajar mengenai petunjuk. Minggu pertama kita belajar bahwa ada peringatan dan ada petunjuk hidup. Semuanya itu tertera di dalam firman Tuhan. Peringatan dan petunjuk tujuannya bukan mempersulit hidup kita, bukan memperrumit masalah kita, bukan untuk memperberat penyakit kita, tetapi peringatan dan petunjuk justru semakin memudahkan kita menemukan jalan keluar. Minggu yang kedua kita belajar dari Gembala Sidang mengenai Roh Kudus adalah penuntun hidup kita. Ada masa, ada musim di mana petunjuk itu sulit dimengerti, berat untuk dimengerti. Kita perlu penuntun. Roh Kudus adalah Roh Allah, dan setiap petunjuk yang datang dari Roh Kudus adalah membawa kita kepada kehidupan, bukan membawa kita kepada kesengsaraan. Yang lalu kita juga belajar mengenai buang dan ganti. Apa yang kita buang? Hati yang lama dan menggantikan dengan hati yang baru, hati yang taat, hati yang komit, hati yang mau tetap berjalan di dalam petunjuk yang benar. Karena tidak selalu petunjuk yang benar itu cepat. Ada musim juga di mana mengikuti petunjuk yang benar membutuhkan usaha yang lebih, membutuhkan waktu yang lebih, membutuhkan tangisan yang lebih, membutuhkan cucuran keringat yang lebih. Namun firman Tuhan berkata, Mazmur berkata bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan sambil menaburkan benih akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ada musim di mana melakukan petunjuk is not as easy as we think. Gak seperti semudah yang kita mau, gak seinstan, gak secepat yang kita mau. Tapi kalau hati kita baru, hati kita taat, walaupun butuh usaha yang lebih, butuh waktu yang lebih, tapi kalau kita komit, kita akan tetap berada dalam petunjuk yang benar. Ini minggu yang terakhir, saudara siap belajar pada hari ini? Nah, minggu ini kita akan belajar mengenai a journey to trust, yaitu suatu perjalanan menuju percaya. Ibadah pertama dan ibadah kedua memang memiliki judul yang sama, namun tentunya ada pewahyuan yang spesifik yang Tuhan berikan tadi pagi dari Ibu Gembala, dan hari ini juga saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan. Nah, saudara nanti yang mau mendengarkan ibadah pagi seperti apa, nanti tim dokumentasi multimedia kita akan coba share ke YouTube. Saudara boleh dengar lagi karena pasti ada pewahyuan yang baik yang Tuhan berikan melalui Gembala Sidang. Saya juga tidak jarang malam-malam sebelum tidur putar kembali yang lalu. Setahun yang lalu ketika kami mulai rekaman di rumah, bagaimana masih culunnya di depan kamera, bagaimana masih groginya di depan kamera, tapi ternyata ada pewahyuan yang baru setiap kali kita dengarkan. Nah, saudara yang mau dikuatkan juga, lagi ada problem, lagi ada kendala yang sedang dihadapin, saudara boleh lihat lagi apa yang sudah Tuhan taruhkan melalui YouTube GKI Padang, saudara diberkati lagi melalui firman Tuhan tersebut. Amin. Nah, petunjuk itu mesti dikerjakan supaya ada hasil dan supaya tujuannya nampak. Petunjuk peta nggak cukup hanya dibaca, tapi mesti dijalani. Nggak cukup hanya tahu. Tahu nggak sih jalan dari sini ke Tabing? Oh iya, saya tahu. Tidak. Tapi kita perlu menjalani, kita perlu kasih waktu untuk mengikuti petunjuk tersebut, sehingga kita tahu bahwa perjalanan dari sini ke Tabing ternyata ada kemacetan, ternyata ada jalan yang rusak, ternyata ada banyak lampu merah. Ternyata kalau dari sini menuju Tabing, kita mesti isi bensin sekian liter. Tapi kalau hanya cukup tahu, dia nggak tahu apa yang mungkin dihadapi. Hanya tahu bahwa dari sini ke Tabing, lewat ini, belok ini, ke sini dan ke sini. Demikian juga halnya dalam hidup kita di dunia. Bila kita hanya tahu petunjuk, namun tidak mengerjakannya, gak akan sampai juga. Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan berkat kepada anak cucu orang benar adalah kehidupan, adalah panjang umur, adalah sukacita. Tapi kalau gak dikerjakan kehidupan orang benar, maka gak terjadi juga.
Firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Tidak cukup kita hanya tahu, tapi kita memang perlu belajar untuk mengerjakan bagaimana untuk tidak menjadi khawatir akan hari esok. Sehingga apa yang dijanjikan Matius, yaitu kalau burung di udara pun dipelihara Tuhan, maka kita pun dipelihara, itu terjadi bagi kita. Enggak hanya kita tahu, tapi memang kita mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa jadinya juga kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang salah. Tentunya kalau petunjuk yang salah, kita akan sampai di tujuan yang salah. Nah, hidup kita pun begitu. Kalau yang kita ikutin adalah petunjuk hidup yang salah, adalah arahan yang salah, besar kemungkinan hidup kita akan berakhir di tujuan yang salah. Sehingga ujungnya adalah ketidakpuasan. Sehingga ujungnya adalah ketidakpuasan, unsatisfaction. Enggak penuh rasanya, selalu aja ada yang kosong. Kita bisa temukan, kita bisa simpulkan bahwa cukup pun semuanya, seringkali bisa menimbulkan ketidakpuasan Bapak Ibu Saudara. Karena ketidakpuasan bukan datang dari cukup apa tidak, tapi ketidakpuasan datang dari apakah hidup kita menemui tujuan yang sebenarnya. Suatu barang, sebagaimana yang saya ceritakan pada minggu yang pertama, suatu barang nggak bisa berfungsi optimal kalau kita nggak baca buku petunjuknya. Ada barang mahal kita beli, tapi nggak kita baca. Ada handphone mahal yang kita beli, tapi kalau nggak kita baca, kalau nggak kita pelajari, kalau nggak kita pergunakan, maka handphone itu nggak akan mencapai titik tertinggi daripada kegunaannya. Sehingga akhirnya kita merasa handphonenya kayaknya kurang mahal deh. Padahal kita udah beli 10 juta. Tapi kok handphonenya nggak bisa gini ya? Kok kameranya nggak kayak yang orang lain punya, mulus. Kok saya masih nampak jerawatnya? Kok saya masih jujur kali? Handphone lain ada yang jerawatnya hilang, sirna tiba-tiba. Tapi ini kok ada yang salah sepertinya. Terus tidak puas. Padahal sudah cukup mahal handphonenya dibeli. Bukan karena handphonenya kurang mahal, tetapi handphone itu belum menemui tujuan yang sebenarnya. Nah, hidup kita juga Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita masing-masing, baik saya yang lebih muda maupun ada yang lebih tua di sini. Sama-sama kita sedang berjalan menuju tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Kalau nggak ketemu tujuannya, maka setiap hari selalu komplain, selalu mengeluh. Tujuan Tuhan kepada bangsa Israel memang tanah Kanaan, memang benar. Tapi yang Tuhan lebih mau daripada itu, bangsa Israel mengenal pribadi Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya Tuhan bawa bangsa Israel melewati padang gurun. Bukan karena Tuhan gak mau bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tidak. Tetapi Tuhan mau bangsa Israel kenal dulu siapa pribadinya, kenal dulu kebaikannya, kenal dulu kasihnya, kenal perintahnya, kenal petunjuknya. Namun bangsa Israel selalu merasa tujuanku tanah Kanaan, kok belum nampak. Tujuanku itu tanah perjanjian, kenapa belum tampak? Sehingga mereka selalu komplain. Nah, ketika kita mengikuti petunjuk yang salah, kita berakhir di akhir yang salah, itu akan mendatangkan ketidakpuasan. Jadi kalau hari ini masih ada yang agak komplain atau tidak puas dengan hidupnya, bukan karena Tuhan kurang baik pada kita. Tapi marilah kita menemui tujuan kita yang sebenarnya, sehingga kita selalu dipuaskan. Tujuan menjadi seorang suami yang benar, istri yang benar, seorang anak yang benar, siswa, mahasiswa seperti yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk mengikuti petunjuk yang benar sangat dibutuhkan kepercayaan, sangat dibutuhkan trust, sangat dibutuhkan kepercayaan. Kalau saya mau jalan dari sini ke Tabing, saya nggak akan tanya orang Bukit Tinggi, saya akan tanya orang Padang. Kalau perlu orang Tabing langsung. Kalau saya mau jalan dari sini ke Tabing, saya nggak akan tanya orang Pasaman Barat, belum tentu mereka tahu. Saya akan tanya orang Padang, bahkan lebih baik lagi saya akan tanya orang Tabing. Karena nilai kepercayaannya itu makin meningkat. Karena dia memang orang sana. Kalau kita mau menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya, kita perlu menemui pribadi yang memberi tujuan itu.
Dan itu tertera dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kita perlu menemukan Yesus setiap harinya, sehingga kita berakhir di tujuan yang benar. Kenapa kita mesti percaya kepada janji manusia? Kenapa kita mesti percaya kepada kekuatan kita, kepada pengertian kita sendiri? Kenapa kita mesti percaya dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, dengan besarnya deposito yang kita punya? Saya mau tanya, apakah deposito, apakah janji manusia, apakah pangkat kita, memang mereka yang menciptakan tujuan hidup kita? Satu kali pun pangkat kita gak pernah berkata, akulah Philip, jalan dan kebenaran dan hidup. Deposito kita pun gak pernah bilang sama kita, dengarkan Philip, bahwa deposito adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada hal yang salah. Tapi kita menaruh kepercayaan kita kepada siapa yang menunjukkan jalan kepada kita. Amin. Nah, sebelum kita menjalani petunjuk, kita juga harus mengerti bahwa kita perlu percaya. Bukan percaya kepada petunjuknya, tetapi lebih percaya lagi kepada sang pemberi petunjuk tersebut. Apalagi kalau yang memberi petunjuk adalah memang dia yang membuat petunjuk itu. Tentunya kita akan lebih percaya kepada mereka. Dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 29, mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Percaya adalah pekerjaan yang paling Allah inginkan dari setiap murid Kristus. Kita nggak bisa jadi murid Kristus tanpa melewati kepercayaan, tanpa melewati percaya. Itu sebabnya kita nggak hanya disebut sebagai orang Kristen, tapi juga disebut sebagai orang percaya. Dalam Yohanes 6, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bagaimana Yesus menyayangkan. Ayat 26 berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, bukan karena kamu telah melihat petunjuknya, bukan karena kamu telah melihat rambu-rambunya, bukan kan dalam terjemahan yang lain dikatakan bukan karena kamu telah melihat mujizat-mujizat yang aku lakukan, tapi kamu cari aku karena kamu telah makan roti dan kamu menjadi kenyang." Dalam Yohanes 6 ayat 1, judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus menyayangkan bahwa para orang-orang banyak tersebut, mereka mencari Yesus karena ada berkat yang gratis. Yesus sangat menyayangkan. Yesus sangat kecewa. Kenapa mereka mencari Yesus? Karena ada berkat yang gratis. Bukan karena melihat tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Allah menginginkan kita percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang diutus Allah. Bukan percaya kepada upah, bukan percaya kepada berkat-berkat. Minggu yang lalu kita belajar ini sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa lihat dulu upahnya baru kita percaya. Step pertamanya percaya dulu. Baru membaca dan merenungkan buku hukum Taurat, baru ada upah, baru ada hasil. Yesus bilang sama orang banyak, "Nah kamu cari saya, kamu ikut saya, kamu jauh-jauh lagi datang kemari, karena kamu mau berkat lagi kan, kamu mau roti gratis lagi kan." Dan itu gak menyenangkan hati Tuhan. Itu justru mengecewakan hati Tuhan.
Nah, kenapa ini perlu kita mengerti Bapak Ibu Saudara? Karena kita temukan dalam hidup kita semua masing-masing bahwa petunjuk gak selalu tentang berkat. Amin. Petunjuk gak selalu tentang upah. Petunjuk bisa tentang damai sejahtera. Bisa tentang sukacita. Petunjuk bisa tentang karakter. Petunjuk bisa tentang kasih. Petunjuk bisa tentang hubungan keluarga, hubungan suami istri. Petunjuk bisa tentang melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan petunjuk tidak selalu berbicara tentang berkat. Sehingga kalau ada yang kecewa, bukan karena Tuhan kurang baik, tapi karena kita nggak ngerti dulu bahwa Tuhan beri petunjuk bukan supaya kita diberkati terlebih dahulu, tapi supaya kita kenal Dia. Supaya kita kenal siapa Dia. Supaya kita kenal kebaikannya. Supaya kita kenal perintahnya. Supaya kita kenal larangannya. Dan supaya kita kenal hatinya. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Jadi petunjuk gak melulu tentang berkat. Boleh katakan sebelah kiri kanannya, petunjuk gak selalu tentang berkat. Bisa diterimakah Bapak Ibu Saudara? Mungkin pahit untuk kita bisa terima pada siang hari ini. Tapi petunjuk gak selalu tentang berkat. Amin. Gak selalu tentang kaya, sukses. Gak selalu tentang selebgram. Gak selalu tentang banyak pengikut. Enggak. Petunjuk gak selalu tentang jabatan, tentang pangkat. Tidak. Petunjuk bahkan lebih-lebih lagi tentang karakter kita. Dalam ayat 26 sampai 27, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan katakan seperti ini, Yesus katakan seperti ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Dalam ayat ini Yesus menyatakan bahwa Dia sanggup gak hanya beri roti gratis, tapi Yesus sanggup memberikan roti hidup kepada kita semua. Roti yang membuat kita tidak lapar lagi. Roti yang selalu mengenyangkan kita, memuaskan kita. Jadi, cari Yesus terlebih dahulu. Tadi pagi pun Gembala Sidang katakan, Matius 6 ayat 33 katakan bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan perintahnya, dan titahnya, dan petunjuknya, dan semua tanda-tanda tentang itu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan kepada kita. Yesus mau mencari Dia, mengikuti Dia, karena petunjuk, bukan karena berkat gratisan. Ada yes pada siang hari ini. Nah, kepercayaan kita kepada Yesus menuntun kita menemukan petunjuk-petunjuk yang baru. Bosan gak sih kalau petunjuknya lama terus? Kalau ada petunjuk yang baru, lebih menantang kan? Buku petunjuk handphone lama dengan buku petunjuk handphone baru, beda atau sama? Beda dong. Handphone dulu mungkin masih hitam putih, masih polifonik. Handphone sekarang jauh lebih maju, touchscreen, ada yang LTE, ada yang VoLTE, ada yang 5G lagi yang keluar, touchscreen, bahkan sekarang sudah ada yang lipat, bahkan ada juga yang bisa geser lagi keluar masuk. Samakah buku petunjuknya? Tidak. Buku petunjuknya kan lebih baru lagi, dan ketika baru ada tantangan tersendiri. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, maka akan ada petunjuk yang baru. Dalam Matius 13 ayat 53 sampai 58. Yuk kita baca sekali lagi sama-sama, Matius 13 ayat 53 sampai 58. Ini tentang Yesus di kota kelahirannya, yaitu di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan
Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan nolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kita baca ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kepercayaan kita kepada Yesus membuat Allah bekerja, menunjukkan tanda-tanda ajaib lebih banyak lagi yang menuntun kita kepada tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita nggak percaya, Allah nggak bisa bekerja menunjukkan tanda-tanda yang lebih ajaib. Kalau hari ini kita melihat, mungkin ada pada waktu kita ikut Tuhan pertama kali, ada yang disembuhkan, ada yang mendapatkan kesembuhan ilahi. Hei, Tuhan gak hanya mau tunjukkan itu, Tuhan mau tunjukkan lebih lagi daripada itu. Mungkin pada waktu awal kita ikut Tuhan, kita diberikan jodoh. Saya mau katakan, hei, Tuhan mau tunjukkan lebih lagi daripada itu. Kalau pada waktu kita awal-awal ikut Tuhan, kita ikut Tuhan lalu kita melihat bahwa usaha kita diberkati, jabatan kita cepat banget naik. Lalu kemudian rumah tangga kita jadi harmonis, suami, istri, orang tua dan anak. Saya mau katakan, kalau kita percaya kepada Yesus, Dia sanggup melakukan lebih lagi daripada itu. Lebih banyak lagi daripada itu. Orang Nazaret memilih untuk tidak percaya. Memilih untuk menolak Yesus. Memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Sehingga yang terjadi adalah Yesus tidak bisa berbuat banyak di sana. Untuk menemukan petunjuk-petunjuk yang baru dalam kehidupan kita. Untuk menemukan petunjuk dalam masalah yang baru. Untuk menemukan petunjuk dalam penyakit yang baru yang sedang kita hadapi. Untuk menemukan petunjuk yang baru dalam perjuangan kita. Mungkin ada yang sedang ujian, ada yang sedang mencoba kelulusan, ada yang sedang mencoba naik pangkat atau yang lainnya. Untuk menemukan petunjuk yang baru, kita perlu untuk percaya lebih dalam kepada Yesus. Sehingga Dia bisa bekerja menunjukkan tanda-tanda lebih banyak dari yang kita pernah lihat sebelumnya. Iblis jelas tidak bisa menghapuskan petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu, Iblis nggak bisa hapuskan. Yuk kita lihat Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 tentang Adam dan Hawa. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah memberi petunjuk, Allah memberi perintah kepada Adam dan Hawa. Oke, sampai di sini bisa kita pahami ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Tidak lama selang satu pasal dari itu, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Benar yang dibilang Hawa. Dia mengulang sekali lagi apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Iblis gak bisa meniadakan firman Tuhan. Hawa pun mengulang hal yang sama. Tidak, semua pohon boleh kami makan, tapi jangan buah pohon pengetahuan ini. Karena ketika kami makan, kami akan mati. Hal yang benar. Setan tidak bisa meniadakan petunjuk yang Tuhan beri. Setan gak bisa curi firman dari kita. Tapi apa yang dia serang?
yang dia serang adalah kepercayaan kita. Lalu ular berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati. Justru Allah melarang engkau, karena ketika kau makan buahnya ini, matamu akan terbuka, dan kau akan sama seperti Allah, dan kau akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Iblis menyerang kepercayaan Hawa. Iblis gak bisa menyerang petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan, ya dan amin. Tidak bisa tergoyahkan. Maka iblis gak menggoyahkan firman Tuhan, tapi yang digoyahkannya adalah kepercayaan kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara iblis menggoyahkannya? Ada satu musuh utama dari kepercayaan, namanya perbandingan. Membandingkan. Iblis mulai membuat perbandingan. Ular buat perbandingan. No, engkau gak akan mati. Padahal Allah bilang, kalau kau makan buah pohon ini, engkau akan mati. Bukan mati secara fisik, tapi mereka akan putus hubungan dengan Tuhan. Mereka akan diusir dari Taman Eden. Karena mereka tidak lagi mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi iblis katakan, ular katakan, no, kamu gak akan mati. Dia menggoyahkan kepercayaan Hawa kepada Tuhan, kepercayaan Hawa kepada Allah dengan memberikan perbandingan. Ini yang menjadi tantangan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Perbandingan hidup kita dengan orang lain, perbandingan keuangan kita dengan orang lain, perbandingan status kita, jabatan kita, perbandingan rumah kita dengan orang lain. Sehingga kita menjadi berkurang percaya kepada Yesus. Padahal dia gak pernah berkurang mengasihi kita semua. Amin. Saya sering sekali mendengar cerita dari ibu, dari mama saya. Dia sering bercerita tentang salah satu jemaat di tempat ini yang bekerja kepada orang lain atau dia sedang menginjil, lalu orang itu memberikan sedikitnya yang diberikan. Secara nominal is a very little number, sangat kecil sekali. Tapi menceritakannya dia sangat sukacita. Dia sangat gembira, dia sangat bangga dengan apa yang diberikan itu. Kalau kita tahu berapa yang diberikan, mungkin ada beberapa orang segitunya. Tetapi sukacita datang ketika kita berhenti membandingkan. When we stop to do comparison, ketika kita berhenti membandingkan. Kok orang itu sudah bekerja, kok saya masih belum bekerja. Kok orang itu sudah dapat jodoh and I'm still single. Orang itu sudah married but I'm still jomblo. Kok mereka mobilnya sudah ganti, kenapa mobil gue belum ganti ya? Motor mereka kok sudah 3, motor gue masih 1, itu pun second gue beli. Ketika kita itu, dan kita akan mulai melihat Tuhan itu kurang baik. Karena kita mulai membandingkan. Ada amin. Boleh katakan kiri kanannya, mari kita berhenti. Mari kita mengontrol diri untuk tidak membandingkan. Amin semuanya. Mari kita berhenti untuk membandingkan. Karena ketika kita membandingkan, setan masuk dari sana. Iblis masuk dari sana. Lihat apa yang kau punya. Rumahmu masih begini. Itu sebabnya Hawa ketika dibandingkan, dia mulai ragu. Kata ular, kalau makan gak mati. Kenapa gak dicoba? Dan setelah dia mencoba, dia belajar untuk tidak percaya kepada pribadi Allah. Dan kemudian ujung dari ketidakpercayaan adalah ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan membawa kepada kematian. Bukan hanya mati fisik, enggak. Mati fisik adalah suatu kepastian. Semua orang pasti akan mati, Bapak Ibu Saudara. Tapi kematian yang Allah maksud, ketika kita berhenti percaya, kita kehilangan, kita kematian sukacita, kematian harapan, kematian iman, kematian damai sejahtera, kematian keharmonisan dalam rumah tangga, kematian kerja keras, kematian mimpi. Itu yang bisa kita hadapi. Jadi marilah kita mengontrol pikiran kita untuk tidak membandingkan. Sehingga kita tetap percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah bahwa Dia baik dan semua petunjuknya adalah benar. Amin. Nah, bagaimanakah cara kita membangun kepercayaan? Kita lihat dalam kejadian tadi, kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita lihat bahwa ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Di Taman Eden semuanya ada, sungai ada, air ada.
Ya listrik mungkin pada waktu itu memang belum perlu listrik ya. Makanan ada, ternak ada, ya kebutuhan pokok ada semuanya kan. Berlimpah, hubungan manusia dengan Tuhan pun baik, ada semuanya. Tapi kita lihat ada hal yang menarik dalam Kejadian 2 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa di dalam status punya semuanya, itu pun mereka bisa tidak percaya kepada Allah. Itu pun bisa terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua di tempat ini. Bukan berarti kalau kita cukup, kita limpah, kita menjadi percaya kepada Tuhan. Enggak. Bukan kalau baik-baik saja keluarga kita, baik-baik saja ekonomi kita, baik-baik saja sosial kita, lalu kemudian itu menjamin bahwa kita percaya kepada Tuhan. No. Adam dan Hawa dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi itu pun mereka gagal untuk membangun kepercayaan kepada Tuhan. Ya kan? Benar bukan? Mereka cukup semuanya. Mereka punya semuanya. Mereka punya Taman Eden. Mereka gak perlu susah payah untuk mencukupi makan minum mereka. Tapi itu pun mereka bisa gagal percaya. Jadi kepercayaan tidak berhubungan dengan kondisi kita. Karena percaya itu adalah komitmen kita untuk percaya. Itu adalah pilihan kita. Nah, bagaimana kita membangun kepercayaan? Ada 3 hal yang bisa kita bagikan, yang bisa saya bagikan. Dan Ibu bagikan juga tadi pagi kepada kita. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan. Tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada keluarga kita. Percaya juga kepada komunitas yang benar. Amin. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk membangun kepercayaan kita perlu hubungan. Kita nggak akan percaya kepada orang asing. Benar kan? Hanya anak-anak yang masih kecil yang dibujuk permen lalu bisa ikut sama orang asing. Tapi kalau orang dewasa, kita nggak akan percaya dengan orang asing. Yang pertama, kunci pertama untuk membangun kepercayaan adalah adanya hubungan. Hubungan berbanding lurus dengan kepercayaan. Makin erat suatu hubungan, makin dalam suatu kepercayaan. Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrah, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ini pada waktu mereka akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Lalu mereka jawab lagi, tapi seandainya tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sadrah, Mesah memilih untuk percaya. Karena mereka punya hubungan dengan Allah yang mereka sembah. Yohanes 4 berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, Sadrah, Mesah, Abednego katakan, mau Tuhan selamatkan pun, mau enggak Tuhan selamatkan pun, kami tetap percaya. Mereka bisa mengatakan itu, bukan karena situasinya baik, bukan, tapi ada hubungan. Saya juga kasih contoh pada minggu yang lalu, seperti misalnya saya dan Joshua punya hubungan yang baik, punya hubungan yang erat, punya hubungan yang akrab. Maka saya gak akan mudah percaya kalau ada orang katakan Joshua itu jahat, Joshua itu tukang gosip, gak mudah percaya. Demikian juga kita, kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka bagaimanapun situasinya tidak mengubahkan fakta bahwa Yesus itu baik. Kalau kita punya hubungan yang sehat dalam keluarga kita, ayah, ibu, dan anak-anak, maka apapun masalah yang sedang kita laluin, berat pun yang kita laluin, kita akan tetap percaya bahwa keluarga kita mampu bersama-sama melewatinya. Kalau kita percaya kepada komunitas yang benar, komunitas yang selalu membicarakan kebenaran, komunitas yang selalu mengencourage kita, mendukung kita, yang selalu menyemangati kita, bukan komunitas yang selalu hal-hal yang buruk yang dibicarakan, yang menjatuhkan kita. Tapi kita menaruh kepercayaan, kita menaruh hubungan kepada komunitas yang benar, maka kita akan bertambah kuat dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Sekali lagi, hubungan berbanding lurus dengan kepercayaan. Semakin erat suatu hubungan, semakin dalam suatu kepercayaan. Amin. Cara yang kedua, bagaimana kita membangun kepercayaan adalah melalui waktu. Waktu untuk apa? Apalagi bicara tentang waktu, saat-saat seperti sekarang ini sepertinya waktu itu sulit dikorbankan.
Karena begitu banyak kesibukan, ya kan? Begitu banyak kesibukan. Ada yang sibuk ngerjain sesuatu, ada yang sibuk nggak ngerjain apa-apa, ada juga. Sama-sama sibuk. Sibuk banyak kerja, sibuk nggak tahu mau ngerjain apa. Nah, seringkali waktu sulit untuk dikorbankan. Benar bukan? Kita hanya bisa mengorbankan waktu kalau kita punya prioritas. Bukan karena terlalu sibuk kita nggak ada waktu, tapi nggak ada prioritasnya. Amin. Bukan karena nggak ada waktu, bukan karena terlalu sibuk, tapi nggak ada prioritasnya. Padahal waktu berdoa kita bisa ambil 10 menit, 20 menit, 30 menit. Waktu untuk merenungkan firman Tuhan, nggak pun ada banyak, bisa 2 jam, 3 jam, 10 menit, 15 menit. Kita luangkan waktu. Kita tahu bahwa prioritas hidup kita adalah mencari kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bisa membangun waktu dan membangun kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita nggak punya waktu bagi keluarga, bagaimana mungkin ada kepercayaan dalam keluarga? Itu sebabnya nggak ada perselingkuhan pun disangka kau selingkuh kan, padahal nggak adanya perselingkuhan. Padahal anaknya nggak ke warnet, kau pasti pulang dari warnet. Wajahmu, wajah komputer, pasti udah di warnet. Nggak ada hubungan Bapak Ibu Saudara. Kau pasti curi uang sekolah kan, ya kan? Padahal udah dibayarnya uang sekolah, bukan dicurinya uang sekolah. Tapi karena nggak ada waktu yang dihabiskan, waktu untuk makan bersama, waktu untuk duduk, waktu untuk doa bareng, akhirnya kepercayaan menjadi rusak. Demikian juga nggak ada waktu ke gereja. Bagaimana mungkin kita percaya kepada komunitas yang benar kalau nggak ada waktu buat kumpul dengan komunitas itu? Haleluya. Haleluya. Waktu. Waktu apa yang diperlukan? Pertama, waktu untuk mendengarkan. Yang kedua, waktu untuk bekerja. Melaksanakan apa yang kita dengarkan. Yang ketiga, waktu untuk evaluasi. Itu perlu. Gak cukup hanya mendengar, kita perlu mengerjakan apa yang kita dengar. Gak cukup hanya mengerjakan, kita perlu evaluasi. Ini udah benar apa belum? Atau ada yang perlu kita perbaiki. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga yang perlu dikerjakan untuk membangun kepercayaan adalah proyek. Atau pekerjaan, atau nama lainnya adalah proses, proyek. Kalau semua dalam hidup ini kita kerjakan sendiri, gak kita kasih ruang bagi Allah untuk menolong kita. Kalau semua kita kerjakan sendiri, gak kita kasih ruang untuk keluarga kita, untuk bantu proyek kita. Kalau semua kita kerjakan sendiri, gak kita kasih ruang, waktu bagi komunitas kita, bagi leaders kita, bagi pemimpin rohani kita, kakak rohani, abang rohani kita, untuk kasih masukan kepada kita. Semua kita kerjakan sendiri, percayalah, gak akan ada kepercayaan yang dibangun. Saya akan kasih contoh simple. Google. Ada yang di sini punya hubungan dengan Google? Ada? Misalnya masih Bapak Saanya mungkin Google. Ada? Nggak ada. Oke, baik, puji Tuhan. Ada yang punya waktu dengan Google, waktu untuk Google, aku mau mendengarkan suaramu Google. Yuk kita duduk bareng yuk, kita mau evaluasi dulu hari ini seperti apa. Ada? Nggak ada. Tapi kenapa ada begitu banyak orang percaya dengan Google? Ada yang di sini percaya dengan Google? Aduh, jangan bohong Bapak Ibu Saudara. Jangan bohong. Jangan bohong. Ada Tuhan di sini loh. Siapa yang percaya kepada Google? Percaya dalam mengerjakan sesuatu, bukan percaya maksudnya keselamatan maksud saya ya. Enggak mungkin, apalagi anak sekolah mencari rumus pasti lewat. Tadi katanya nggak percaya. Mencari alamat orang pasti melalui Google Maps. Padahal kan ada banyak ya, ada Waze, ada Yahoo Maps, ada Google Maps. Tapi mostly orang pasti mencari alamat melalui Google Maps. Ada yang ibu-ibu yang sedang buntu mau masak apa. Aduh buntu nih mau masak apa tiap hari. Ikan teri sambal, kalau nggak sambal ikan teri, kalau nggak ikan teri dicabein, kalau nggak cabai teri yang dicabein juga. Bingung mau masak apa, biasanya lihat apa? Google. Segitu percayanya dia bahwa resep Google bisa menyenangkan hati keluarganya. Percaya kali. Karena saya pun pernah melakukannya. Itu wajar, enggak ada yang dosa dari itu. Tenang aja Bapak Ibu Saudara, saya nggak bicara itu dosa. Tapi kenapa kita percaya kepada Google? Padahal kita nggak punya hubungan dengan dia, kita nggak punya waktu untuk evaluasi, untuk mendengarkan, untuk
bekerja sama dia. Karena kita sering mengerjakan proyek bareng Google. Lagi ada rumus yang susah, buka Google, kerjain sama-sama. Mau ke rumah, misalnya mau ke rumah. Waktu yang lalu saya tanya rumah Andri, kalau di Google rumahmu di mana ya? Takutnya nggak muncul kan di Google rumahnya kan masih terselubung gitu dalam Google Maps. Dia katakan di sini bang nanti. Nah itu petunjuk yang saya ikutin sehingga saya bisa mengirim barang ke rumahnya. Saudara juga mungkin yang nggak tahu misalnya rumah kami, saya akan kirimkan Google Maps kepada Bapak Ibu Saudara supaya menemukan rumah kami. Dan kemudian ketika dijalani sampai di rumah kami kan, sampai. Karena kita sering mengerjakan proyek bareng Google, kita jadi percaya kepada dia. Kalau kita selalu memberi ruang untuk Allah bekerja dalam hidup kita, bukankah kepercayaan kita akan lebih dalam kepada dia? Kalau kita beri ruang bagi keluarga kita untuk tolong kita dalam proyek kita, bukankah kita akan makin percaya dengan keluarga kita? Kalau kita beri ruang bagi komunitas kita untuk kasih masukan, untuk doa sama kita, untuk tumpang tangan sama kita, bukankah kita akan makin percaya kepada komunitas yang benar? Amin. Hubungan, waktu, proyek. 3 hal ini membangun kepercayaan kita. Mengikut sertakan Tuhan untuk bekerja dalam setiap aspek hidup kita akan membuat kita melihat pribadi Allah lebih jelas. Dan kita akan mengerti dan menyadari bahwa Tuhan itu baik dan petunjuknya tidak pernah salah. Saya akan tutup sesi petunjuk ini dengan satu firman Tuhan yang tadi dibacakan Gembala Sidang juga pada tadi pagi. Kita akan baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Dan saya akan baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Saudara boleh lihat di layar atau sama ada yang punya handphone, BIMK it's okay juga. Ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ayat 8, perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Yang melayani boleh maju ke depan sebelum kita menutup nanti ibadah kita. Tuhan gak pernah janjikan bahwa hidup bersama Yesus itu mudah-mudah saja. Atau menjadi enak-enak saja, enggak. Perjalanan hidup kita gak pernah dijanjikan mudah. Oleh sebab itu Allah memberikan petunjuk. Dan kalaupun kita gak bisa mengingat dari minggu 1 sampai minggu 4 tentang petunjuk, kami akan simpulkan kepada kita semua untuk kita boleh sama-sama berjalan dalam ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Yang pertama firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya dengan segenap hati kita. Yang kedua, ingatlah kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ingat. Dalam sesuatu yang kita kerjakan, ingat Tuhan. Ikut sertakan Dia, libatkan Dia. Kasih ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Yang ketiga, janganlah menganggap diri kita lebih pandai daripada seharusnya. Jangan anggap kita bisa sendiri. Aku gak butuh orang lain. No, we need someone else. Kita butuh orang lain, kita butuh keluarga kita. Bagi saudara yang sedang berjuang akan kelulusan, akan pangkat, akan keuangan, mari libatkan. Amsal berkata ayat 7, jangan menganggap diri kita lebih pandai dari yang seharusnya. Kita butuh orang lain. Kita butuh keluarga kita butuh teman-teman yang benar, kita butuh komunitas yang benar. Dan kalau kita melakukan ketiga hal ini, itulah yang menyegarkan tulang-tulang kita dan menjadi obat bagi batin kita. Jadi kalau ada yang capek, ada yang letih, ada yang lesu, firman Tuhan memberikan petunjuk bagi kita pada bulan ini. Saya berharap bahwa semua kita sama-sama hidup dalam petunjuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati. Naikkanlah syukur, naikkanlah doa kita. Kita bersyukur Tuhan baik. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara boleh menyembah Tuhan, boleh berdoa. Naikkan syukur, naikkan terima kasih.
sangat baik. Selalu ada di sana, selalu ada di sana, selalu ada dan selalu ada Tuhan. Oh, haleluya. Kau selalu ada di sana dan takkan pernah melepaskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami tinggikan nama-Mu. Mau percaya, kayak mau tunduk, mau tertanam di dalam-Mu Tuhan. Ingat dalam segala sesuatu, dalam segala hal Engkau turut bekerja. Haleluya. Kami butuh Kau. Kami butuh keluarga kami. Kami butuh komunitas yang benar. Dan terima kasih buat petunjuk hidup yang Kau Tuhan. Oh, Rarabayas. Oh, Tuhan. Kami bersyukur Bapa setia. Kami bersyukur buat kekuatan kasih-Mu yang kami berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji. Lihat janji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lihat Dia selalu ada di dalam janjinya, segala tidak pernah hilang. perkara Janjinya ya dan amin. Kau turut bekerja. Perisai pelindungku, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kau Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji. Dalam segala perkara Engkau iman kita dan segala kekuatan kita, bekerja. perisai pelindung kami. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku. Sekali lagi,
Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pelindung dan perisai kami. Terima kasih. Perisai, pelindung kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut. Karena Engkau perisai, karena Engkau pelindung kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah goyah. Itu sebabnya kami tidak akan pernah takut Tuhan. Terima kasih buat minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Terima kasih buat pengajaran yang diberikan oleh Gembala Sidang. Bahkan oleh saya sendiri yang Kau berikan kesempatan Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan kami mau bawa firman-Mu ini untuk hidup dalam hari-hari kami seterusnya. Dan kami akan terus mengerjakan. Walaupun hari ini belum kami lihat ada sinar yang bercahaya. Walaupun kami belum melihat mentari itu muncul, tapi kami yakin bahwa janji-Mu seperti mentari pasti muncul Tuhan. Amin. Pasti muncul. Saya berdoa Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sedang di dalam pergumulan, yang masih di dalam penantian, berikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah, tetapi Engkau menjanjikan penyertaan-Mu senantiasa sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, temani setiap mereka Tuhan. Temani yang sedang sakit pada hari ini. Temani yang sedang sendirian pada hari ini. Temani yang sedang kesusahan pada hari ini, Roh Kudus. Beritahukan kepada mereka bahwa Engkau mengasihi mereka. Engkau mendekap mereka Tuhan. Bahwa Engkau memeluk mereka. Dan tidak akan pernah sekalipun Engkau melepaskan kami. Oh Tuhan, kami bersyukur. Karena ada privilege, ada hal spesial yang kami punya. Bahwa kami punya Yesus. Kami punya Roh Kudus. Kami punya Bapa yang setia, Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat menemukan pribadi-Mu hari lepas hari. Kami berdoa bagi setiap yang sedang mengalami proses dalam membangun hubungan, membangun waktu, dan juga membangun proyek Tuhan. Ini waktunya bagi kami, jangan lagi kami tunda-tunda. Tapi mulai kami beri waktu untuk terhubung dengan-Mu. Kami beri waktu Tuhan untuk dapat mendengarkan suara-Mu. Untuk dapat mendengarkan Tuhan apa yang Kau mau bagi kami. Dan kami mulai melakukan proyek bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami tidak mau belajar berjalan sendiri, tapi belajar berjalan bersama dengan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu ini. Ada keterbatasan bagi saya untuk menyampaikan. Tetapi Roh Kudus-Mu, Roh yang tidak terbatas Tuhan untuk menyampaikan. Engkau akan menguraikan lebih banyak lagi. Engkau akan memberikan, menjelaskan lebih detail lagi kepada kami Tuhan. Melalui pengalaman kami setiap harinya, Engkau akan singkapkan siapa Engkau kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang berdoa, Engkau yang memberkati Gembala Sidang keluarga, para core team dalam sidang Tuhan, ministry full timer, bahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada di ujung Gading, bagi Ibu Manti, bagi Bang Alex Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyertai perjalanan mereka kembali. Tuhan menguatkan mereka secara fisik, secara roh. Mereka terus setia melayani. Bahkan bagi Bapak Soji juga Tuhan yang setia melayani juga. Tuhan menguatkan ketiga hamba-Mu untuk melayani di Pasaman Barat. Terima kasih Bapak bagi semua yang melayani, baik yang di altar maupun yang di depan gereja Tuhan. Yang terlihat maupun tidak terlihat, Engkau juga memberikan berkat yang melimpah bagi semua yang melayani. Terima kasih Bapak, kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Kami mau bawa sesuatu kepadamu, karena kami tahu bahwa tidak sepeser pun punya kami adalah milik kami, tapi semuanya milik-Mu Tuhan. Dan kami bawa kepadamu. Biarlah Engkau menerima jadi persembahan yang harum, persembahan yang indah. Berkati gereja-Mu yang menggunakan untuk penginjilan, untuk bantu orang miskin, untuk bantu mereka yang membutuhkan, untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam gereja-Mu Tuhan. Engkau mencukupkan. Kami boleh melihat dan kami percaya bahkan di dalam masa pandemi sekalipun, gereja-Mu tidak akan kekurangan apa-apa. Ada banyak orang yang akan Tuhan jamah. Ada banyak orang Tuhan pakai untuk berkorban di luar daripada kemampuan mereka. Di luar daripada apa yang sanggup mereka berikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Gembala Sidang kami kepadamu. Tuhan menguatkan, meneguhkan, memampukan untuk memimpin gereja-Mu Tuhan. Sampai kepada panggilan-Mu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur kepadamu. Dan kami dapat pulang dengan sukacita. Kami yakin dan percaya. Kami pulang tidak dengan pribadi yang sama, tapi dengan komitmen, janji yang baru, bahwa kami mau hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, izinkan saya ulangkan satu kali lagi. Amsal 3 ayat 5-8. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua untuk menutup bulan Maret ini. Amsal 3 ayat 5-8 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri.
ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Biarlah berkat Tuhan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya and God bless us all. Tuhan Yesus memberkati.